Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyid Sami Putra dengan NIM 240170015. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul pengantar kriptografi. Apa itu kriptografi? Definisi: seni dan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan komunikasi dan data dari pihak ketiga yang tidak berhak dengan menggunakan kata sandi atau cipher. Tujuan utamanya adalah kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan nirsangkol. Sejarah singkat kriptografi, dari metode sederhana kuno hingga algoritma kompleks modern. Yang pertama ada kuno atau Caesar Skytel, metode fisik dan sandi substitusi, transposisi sederhana untuk keperluan militer. Selanjutnya ada abad pertengahan, perkembangan Wegener cipher meningkatkan keamanan dengan kunci yang lebih kompleks. Dan yang ketiga ada perang dunia atau enigma, mesin kriptografi elektromekanis yang sangat kompleks, pemicu era kriptanalisis canggih. Dan terakhir ada era komputer modern, pengembangan DES, AES, dan RSA, kriptografi berbasis matematika yang kompleks. Selanjutnya kriptografi klasik atau metode substitusi, mengganti setiap karakter dengan karakter lain. Prinsip dasar, sandi substitusi bekerja dengan mengganti unit teks biasanya huruf dengan unit ciphertext berdasarkan aturan tertentu. Ini adalah metode enkripsi tertua dan paling sederhana. Contoh, Caesar cipher. Setiap huruf diganti dengan huruf yang berada pada posisi tertentu. Setiap pergeseran di dalam alfabet, misalnya kunci 3, A menjadi D, B menjadi E. Kelemahan utama metode substitusi sederhana adalah kerentanan terhadap analisis frekuensi huruf. Selanjutnya kriptografi klasik, metode transposisi, mengacak posisi karakter tanpa mengubahnya. Yang pertama ada prinsip pengacakan. Berbeda dengan substitusi, transposisi mempertahankan huruf asli tetapi mengubah urutan atau posisinya dalam teks. Yang kedua ada contoh, rel Vance cipher, ditulis secara diagonal dalam rel imajiner, kemudian dibaris demi baris untuk menghasilkan ciphertext. Yang ketiga ada keamanan rendah, meskipun lebih baik dari substitusi tunggal. Metode klasik ini lebih mudah dipecahkan dengan metode brute force dan pola kata. Selanjutnya ada meningkatkan keamanan, keterbatasan kriptografi klasik. Yang pertama ada kunci pendek. Ruang kunci yang sangat kecil membuat enkripsi rentan terhadap serangan coba-coba atau brute force. Yang kedua ada analisis frekuensi, mudah dipecahkan karena pola huruf atau kata dalam bahasa aslinya tetap dapat diidentifikasi. Yang ketiga ada tidak scalable, tidak mampu mengamankan data dalam volume besar atau untuk komunikasi digital kompleks. Kebutuhan untuk metode baru yang lahir dari kemajuan komputasi mengarah pada era kriptografi modern. Kriptografi modern atau symmetric key, satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Konsep dasar, hanya satu kunci rahasia yang digunakan oleh pengirim dan penerima. Kunci ini harus dibagikan melalui saluran aman sebelumnya. Contoh AES, Advanced Encryption Standard, dan DES. Implementasi dan keunggulan, proses enkripsi dan deskripsi yang sangat cepat, ideal untuk mengamankan data dalam jumlah besar, dan digunakan luas dalam enkripsi file, jaringan nirkabel, Wi-Fi, dan VPN. Kriptografi modern, asymmetric key atau kunci publik, pasangan kunci publik dan privat. Enkripsi oleh pengirim gunakan kunci publik, deskripsi oleh penerima gunakan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas dan digunakan untuk mengenkripsi data atau memverifikasi tanda tangan digital. Kunci privat harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk mendeskripsi data atau membuat tanda tangan digital. Penerapan terutama digunakan untuk pertukaran kunci aman, key exchange, tanda tangan digital, dan SSL, TLS, HTTPS, contoh RSA. Perbandingan kunci simetris dan asimetris, memilih metode yang tepat untuk setiap kebutuhan keamanan. Jumlah kuncinya, ada kecepatan. Satu kunci rahasia sangat cepat, pasangan kunci public dan privat jauh lebih lambat. Tujuan utamanya
enkripsi data massal, pertukaran kunci dan tanda tangan digital, masalah kunci, pendistribusian kunci aman, manajemen kunci publik. Kesimpulan dan masa depan kriptografi. Menghadapi tantangan baru, ancaman kuantum, pengembangan algoritma kriptografi, pasca kuantum PQC untuk melindungi sistem dari potensi serangan komputer dan kuantum. Blockchain dan desentralisasi. Kriptografi menjadi fondasi teknologi blockchain menjamin integritas dan keamanan transaksi terdesentralisasi. Zero Knowledge Proof. Metode yang memungkinkan verifikasi informasi tanpa menggunakan informasi itu sendiri meningkatkan privasi.